Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan proses pembelajaran daring kita melalui media sosial. Ini Miss akan menjelaskan materi tentang makna hak asasi manusia. Oke. Nah, ini adalah pertemuan ketiga kita, video yang ketiga kita ya nak ya, tentang bab 1. Nah, berbicara tentang makna hak asasi manusia, jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati dan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Nah, hakikat HAM, hakikat hak asasi manusia. Nah, yang pertama itu dia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia. Lalu HAM juga, hakikat HAM juga dia diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati oleh siapapun. Nah, jadi di sini kita wajib untuk menghormati setiap HAM yang dimiliki oleh manusia lainnya. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa? Ya, untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, kenapa sih Miss pentingnya HAM itu buat apa? Nah, jadi pentingnya HAM, jadi HAM itu sangat penting untuk dapat supaya kita sebagai manusia dapat melangsungkan hidup secara manusiawi atau secara layak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Nah, itulah pentingnya HAM, supaya kita dapat melangsungkan hidup secara manusiawi atau secara layak sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Nah, jadi kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna, diciptakan Tuhan dengan akal dan pikiran, makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli, orang-orang terdahulu menjelaskan tentang HAM itu apa. Nah, di sini ada pendapat dari pakar luar negeri, ada juga pendapat dari undang-undang yang punya Indonesia, dan juga ada juga pendapat dari para ahli dalam negeri. Nah, di sini kita akan bahas ya, kupas satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pendapat pakar ahli tentang HAM. Oke, para beliau ini menjelaskan atau mendefinisikan pengertian pikiran mereka tentang HAM. Oke, nah jadi Miss perkenalkan dulu. John Locke itu dia lahir pada tanggal 29 Agustus pada tahun 1632. Oke. Nah, jadi John Locke ini juga berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara manusia. Dia memiliki hak kodrati, dia memiliki hak hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Hal ini tidak dapat diganggu gugat, bersifat universal. Nah, oke. Nah, itu menurut pendapat John Locke mengenai tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengertian hak asasi manusia itu dari pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, jadi dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita hormati, karena dia adalah pemberian dari Tuhan yang wajib kita junjung tinggi, serta wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di situ ada kata-kata serta dilindungi oleh negara. Oke, nah jadi ketika undang-undang ini sudah diterbitkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini adalah payung hukumnya. Oke, payung hukum tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Pasal ini, undang-undang ini mengatur segala sesuatu tentang hak asasi manusia. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pendapat HAM dari pakar dalam negeri, oke, yaitu Profesor Darji Darmodiharjo. Jadi profesor ini berpendapat bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi itu menjadi dasar dari hak kewajiban lain. Nah, itulah tadi pendapat tiga pendapat, yaitu yang pertama dari John Locke, pakar luar negeri, terus ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, dan yang ketiga menurut pendapat Profesor Darji Darmodiharjo. Nah, oke, kita akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Oke. Nah, anak-anak Miss harus tahu macam-macam hak asasi manusia. Nah, di sini anak-anak Miss bisa buka buku halaman 13. Di situ tertera sekali macam-macam hak asasi manusia itu. Kalau dilihat dari buku yang kita pegang itu ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Nah, apa itu hak asasi pribadi? Apa contohnya? Nah, yang pertama itu kebebasan bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Jadi hak asasi pribadi itu adalah hak yang dimiliki pribadi kita sendiri, oke? Nah, jadi yang kedua itu contohnya kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Nah, di sini maksudnya kamu bebas mau masuk organisasi manapun. Nah, organisasi tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau ideologi yang ada di negara kita. Nah, selagi itu positif, selagi itu tidak melanggar hukum, kamu bebas untuk masuk ke organisasi manapun, entah itu organisasi politik, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya hak asasi pribadi itu contohnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Kamu boleh berargumentasi, kamu boleh memberikan saran. Nah, itu hak kamu, oke? Selanjutnya itu hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Nah, di situ termasuk hak asasi pribadi. Dalam arti di sini kamu sebagai makhluk hidup itu kamu berhak untuk menentukan kamu itu mau agama mana. Oke. Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Nah, terserah kamu mau memeluk agama manapun, terserah, dan negara pun tidak memaksa kamu harus agama ini, agama itu, agama ini, dan lainnya. Asalkan kamu punya agama, itu kamu yang menentukan sendiri, negara tidak mengurusnya. Itu karena apa? Dia termasuk dalam hak asasi pribadi. Berarti kalau hak asasi pribadi itu kamu yang menentukan, pribadi kamu yang menentukan. Nah, yang selanjutnya ada hak asasi politik. Oke, apa itu hak asasi politik? Nah, contohnya apa? Yang pertama, hak menjadi warga negara. Nah, itu hak kamu mau menjadi warga negara. Oke, yang kedua itu hak untuk memilih dan dipilih. Oke, maksudnya di sini contoh hak untuk memilih dan dipilih. Misalnya contoh ini adalah peristiwa demokrasi atau pemilihan umum atau pemilihan legislatif. Oke, hak untuk memilih dalam arti kamu itu berhak untuk memilih pemimpinmu, dan kamu juga berhak untuk dipilih dalam arti di sini kamu boleh menyalonkan jadi anggota dewan. Oke, kamu boleh menyalonkan jadi anggota DPRD, lalu kamu boleh menyalon menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, dengan syarat kamu harus melewati proses-proses politik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu hak asasi politik. Contohnya yang ketiga itu kebebasan untuk masuk atau mendirikan partai politik. Kamu boleh berhak untuk masuk ke partai politik manapun, mau itu partai Golkar, partai Gerindra, partai Hanura, PDIP, dan lain sebagainya. Dan kamu juga berhak punya hak untuk mendirikan partai politik.
Oke, asalkan partai politik yang kamu buat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila kita. Karena apa? Dia adalah patokan sumber hidup kita. Nah, selanjutnya ini macam-macam HAM ini, yang ketiga itu ada hak asasi ekonomi. Oke. Nah, di sini anak-anak Miss bisa lihat halaman 13. Oke. Nah, di sini ada hak asasi ekonomi itu contohnya apa? Yang pertama itu hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Kamu berhak untuk itu. Oke. Kamu yang bekerja, kamu yang pontang-panting cari rezeki, kamu berhak untuk mengumpulkan rezeki yang kamu terima. Rezeki yang hasil kerja keras kamu. Itu kamu berhak untuk mengumpulkan kekayaan kamu. Kekayaan kamu itu mau kamu beli aset rumah, tanah, dan lain sebagainya, itu hak kamu. Oke. Nah, selanjutnya hak asasi ekonomi itu yaitu kebebasan memilih pekerjaan. Kamu bebas untuk memilih pekerjaan manapun yang kamu inginkan. Entah itu kamu mau jadi seorang guru, kamu mau menjadi pengusaha, lalu kamu mau menjadi artis, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu berhak. Itu dalam hak asasi ekonomi. Oke. Selanjutnya contohnya yang nomor 3, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Oke, itu kamu punya hak. Kamu mau menjual apa, mau menjual sebuah produk apa, dan kamu ingin membeli barang-barang apa, dan menyewa barang-barang itu terserah, itu hak kamu. Nah, selanjutnya ini nomor 4, macam-macam HAM yaitu hak asasi hukum. Oke. Nah, contohnya apa, Miss? Yaitu kamu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, bahwasanya di sini contohnya kita sebagai warga negara di mata hukum itu sama. Ketika kamu salah, ketika dia salah, akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, tidak peduli kamu kaya, miskin, ataukah kamu cacat dan lain ataukah kamu sederhana dan lain sebagainya, itu di mata hukum kita semua sama. Oke. Nah, selanjutnya itu ada hak asasi sosial dan budaya. Oke, apa anak-anak Miss bisa baca hak asasi sosial dan budaya. Nah, itu apa contohnya? Contohnya itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Nah, selanjutnya itu ada hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Nah, kamu berhak, kamu mau mengembangkan budaya kamu mau mengekspor daerah kamu ingin memperkenalkan adat tradisi kamu. Nah, itu kamu punya hak dan itu tidak dilarang oleh siapapun karena itu hak kamu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Nih, tentu kamu terserah kamu mau ikut di bidang budaya seni, menari, menyanyi, dan lain sebagainya, itu hak kamu. Nah, selanjutnya itu ada hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Ini contohnya, misalnya contoh kamu sudah punya label rekaman, terus kamu buat lagu. Nah, itu kalau nggak salah Miss, itu ada proses-prosesnya. Kamu harus begini begitu. Nah, itu juga kamu punya hak dan kamu juga dapat perlindungan terhadap karya cipta kamu itu sendiri. Nah, jadi yang terakhir itu ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, di sini contohnya hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan. Nah, jadi penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Nah, ini salah satu contoh kasus hukum. Nah, nanti kita akan dalami lagi materi ini. Nah, oke, anak-anak Miss bisa lihat. Anak-anak Miss bisa lihat ya. Oke. Ini sudah. Oke, sudah. Nah.
Oke, nah kita akan belajar tentang ini dia. Jadi pembagian HAM yang paling pokok itu meliputi yang pertama hak hidup, hak kebangsaan, dan hak berbahagia. Nah, lanjut lagi pembagian hak HAM menurut pendapat pakar ini yaitu pertama, satu hak mempertahankan diri, dua kemerdekaan, tiga persamaan pendapat, empat untuk dihargai, dan yang kelima itu bergaul satu dengan yang lain atau berteman dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya anak-anak MIS bisa lihat. Oke. HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita akan bahas dan akan kupas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada HAM di bidang politik. Oke, yang tadi Miss sebutkan. Lalu ada HAM di bidang ekonomi. Lalu ada HAM di bidang sosial dan budaya. Lalu itu ada HAM di bidang pendidikan. Lalu ada HAM di bidang pertahanan dan keamanan. HAM di bidang ada agama, dan pasal khusus mengenai penegasan HAM yaitu pada pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nah, anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini yaitu itulah tentang hak asasi manusia. Nah, kita akan bahas tentang apa itu kewajiban. Oke, nah berbicara tentang kewajiban, tentu anak-anak Miss mungkin sudah tahu, sudah pernah dengar, dan materi kedua Miss itu pun juga udah Miss jelaskan kan apa itu kewajiban. Nah, jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita berikan, dan kita tunaikan. Misalnya contoh Miss ambil di sini, misalnya Miss sebagai guru, kewajiban Miss apa yang harus Miss lakukan? Yang harus Miss lakukan itu adalah mengajar kalian, membimbing kalian. Apa yang harus Miss berikan? Ilmu Miss. Oke, ilmu Miss yang harus Miss berikan. Terus Miss juga mendidik kalian supaya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bukan hanya mengajari tapi mendidik, menasihati, menyayangi, dan masih banyak lagi. Nah, oke. Nah, itu yang tadi Miss jelaskan macam-macam hak asasi manusia kan. Tadi udah Miss jelaskan contoh-contohnya. Ini anak-anak Miss silakan lihat. Ada 6, dan 6 ini pun dah Miss kasih contoh-contohnya. Oke, nah anak-anak Miss bisa lihat makna hak asasi manusia. Oke, jadi banyak sekali pendapat yang berpendapat tentang hak asasi manusia. Oke, mungkin hari ini pada pertemuan ketiga Miss akan bahas tentang makna hak asasi manusia pada pertemuan selanjutnya. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.